Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Agak karena pemirsa, senang sekali 30 menit ke depan saya Asmaul Husna akan menemani Anda di salah satu program favorit Anda, yaitu Potere, panggung obrolan terkini. Di mana hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber kita yang akan membahas terkait pengawasan Pesta Demokrasi 2024. Di samping kiri saya sudah bersama Bapak Saparudin yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Goa. Halo, selamat pagi. Pagi, Ya, masih semangat ya kita? semangat. Oke. Di mana hari ini kita akan membahas terkait pengawasan Pesta Demokrasi 2024 yang bisa dikatakan ini salah satu pesta demokrasi dari tahun-tahun sebelumnya yang cukup menyenangkan ya, Pak. Karena beberapa elemen masyarakat juga tertarik untuk politik, di mana biasanya anak muda itu sangat mengesampingkan politik, tetapi pada tahun ini semua elemen ikut berpartisipasi di Pesta Demokrasi 2024 ini. Nah, untuk pembahasan pertama saya ini mau tanya bagaimana tanggapan Bawaslu terkait pengawasan Pesta Demokrasi 2024 ini. Iya, terima kasih. Ya. Terkait Bawaslu khususnya di Bawaslu Kabupaten Goa terkait dengan pengawasan 2024. Jadi kami di Bawaslu khususnya di Kabupaten Goa itu mempunyai tugas dua. Jadi pengawasan itu intinya adalah pencegahan dan penindakan. Jadi pencegahan itu adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam hal agar tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi. Jadi sebelum masuk di tahapan itu kita sudah melakukan beberapa pencegahan. Misalnya kita melakukan sosialisasi. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada stakeholder, kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Selain itu sosialisasi, kita juga melakukan beberapa koordinasi, ya, koordinasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kemudian pihak keamanan dan elemen-elemen masyarakat yang kemudian publik, sehingga mereka paham bagaimana aturan untuk menghadapi pemilu ke depan, termasuk kepada peserta pemilu. Kami melakukan sosialisasi terkait dengan tugas kami agar kemudian dalam pelaksanaan pemilu itu mereka sudah paham bagaimana pelaksanaan pemilu nanti di 2024 yang sudah kita laksanakan kemarin. Dari serangkaian kiat-kiat yang telah dilakukan oleh Bawaslu, adakah hasil yang dicapai oleh Bawaslu pada Pesta Demokrasi 2024 ini? Iya, saya tahu betul bagaimana pengawasan khususnya di Bawaslu. Jadi pada dasarnya di tingkat kabupaten kota, Bawaslu itu baru hadir di tahun 2018 oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan permanennya Bawaslu. Jadi salah satu bagaimana pengawasan pemilu di tahun pertama yaitu tahun 2019 itu dapat berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Goa yang kemudian kita maknai di Kabupaten Goa selalu dalam perspektif di mana ada kerawanan tinggi. Tetapi dengan adanya pengawasan yang kemudian lembaganya sudah permanen, itu kita bisa lakukan pengawasan yang baik. Yang saya maksud tadi ada pengawasannya itu melalui pencegahan. Setiap adanya tahapan kami ikut serta di dalamnya, dalam pengawasan itu. Sampai pada titik TPS, kami itu punya pengawas TPS. Jadi dua hal kenapa pemilu kemudian bisa terkendali dengan pengawasan tugas kami. Itu pertama, permanennya Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Yang kedua adalah adanya pengawas TPS di setiap TPS mulai dari pemilu serentak 2019 dan pemilu 2024. Itu menjadi indikator internal kami kenapa pemilu itu kita anggap bisa kami jalankan dengan baik. Nah, tentunya Bawaslu itu bukan hanya perihal pada saat pemilunya saja, tetapi sebelumnya juga mungkin menjadi satu tugas dari seorang Bawaslu ini. Nah, Pak, kemarin di Kabupaten Goa ada salah satu alat peraga kampanye dari beberapa caleg yang menempelkan di pohon ataupun kesalahan-kesalahan kampanye. Apakah
tim Bawaslu sendiri, bagaimana cara mereka menangani permasalahan tersebut? Iya, saya kira termasuk hal itu. Kalau tentang APK itu masuk dalam tahapan kampanye. Nah, ini mungkin merupakan identifikasi secara nasional bagaimana dengan penertiban baliho. Baliho itu di Kabupaten Goa khususnya kami dalam hal penertiban yang mana sebenarnya yang dilarang tempat dan lokasinya itu kan sudah ada aturannya. Nah, dalam hal di Bawaslu Kabupaten Goa dalam hal penertiban karena secara spesifik atau secara di dalam siapa yang melakukan penertiban itu tidak ada dalam dalam aturan. Tetapi karena kami bagian dari penyelenggara dalam fungsi pengawasan, kami mengambil peran itu. Kami melakukan koordinasi kepada stakeholder yang mengikat, misalnya Pemda. Di Pemda itu ada Satpol PP. Kemudian Pemda itu ada aturan dalam hal tata ruang. Nah, kemudian kita melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah. Kemudian dalam penerapan penertiban itu kita melakukan kesamaan persepsi untuk melakukan penertiban itu, termasuk yang di pohon-pohon. Jadi di pohon-pohon itu baik itu di PKPU dilarang, baik itu di tata ruang di setiap pemerintah daerah, termasuk aturan di Kabupaten Goa. Jadi melibatkan stakeholder pemerintah daerah dan melibatkan peserta pemilu. Berarti ini sangat penting, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada, Pak ya? Iya. Nah, dari beberapa pelanggaran yang mungkin ditemukan di lapangan, adakah laporan tersendiri dari beberapa masyarakat kepada Bawaslu tentang permasalahan-permasalahan di ruang lingkup pemilu kemarin, Pak? Iya, jadi saya bisa gambarkan, ini kan kita masih dalam tahapan. Iya. Sekarang ini tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, yang itu sedang berlangsung sekarang di Kabupaten Goa. Kemudian itu sama dengan dilaksanakan juga di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tadi yang saya sebutkan dalam hal tugas kami sebagai penindakan adanya laporan itu tentu ada. Jadi di tahun 2024 ini kita sudah menerima sekitar 15 laporan. Jadi 11 itu laporan dan 4 temuan, dan sudah kami sekarang ini sudah dalam proses. Jadi hal-hal tersebut sudah kita tangani, baik itu adalah laporan pidana pemilu yang kemudian diselesaikan pembahasannya di tingkat Gakumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Nah, kalau dari pihak Bawaslu sendiri, Pak, apakah merasakan indikasi kecurangan dalam pemilu ini? Apalagi kan sekarang di sosial media beredar bahwa ada beberapa bentuk kecurangan dari beberapa paslon ataupun calon legislatif lainnya, Pak. Iya, terkait dengan kecurangan kami tidak bisa terlalu jauh ke sana. Kami sebagai Bapak Pengawas punya tugas untuk menerima laporan siapapun yang keberatan dengan terkait dengan pemilu. Kalaupun ada namanya kecurangan, silakan laporan. Kami di Bawaslu terbuka dan itu memang tugas kami. Kalaupun itu tidak ada, maka kami tentu kalau mendapatkan informasi kami akan lakukan penelusuran untuk jadikan temuan. Begitu untuk dalam hal kecurangan. Oke, nah pemirsa, pembahasan kita semakin menarik. Tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanya langsung kepada Pak Saparudin. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Potret Panggung Obrolan Terkini. Baik pemirsa, kembali lagi di Potret Panggung Obrolan Terkini. Tentunya kita akan kembali mengulik terkait bagaimana pengawasan Pesta Demokrasi 2024 bersama Ketua Bawaslu dari Kabupaten Goa. Nah, kemarin ada info bahwa di Kabupaten Goa ada pemilihan suara ulang. Nah, bagaimana tanggapan terhadap pemilihan suara tersebut dari pihak Bawaslu sendiri, Pak? Iya, di Kabupaten Goa saya informasikan bahwa ada 3 TPS yang diulang. Itu tentu melalui dari pengawasan langsung oleh pengawas TPS. Itu harus sesuai dengan syarat untuk melakukan terpenuhi syarat untuk PSU namanya. Jadi pemungutan suara ulang di
TPS. Itu sudah kita lakukan rekomendasi karena syarat-syarat itu, kajian itu sudah kami teliti bersama lewat pengawasan, kemudian kita rekomendasikan kepada pihak KPU. Tergantung kewenangan KPU melaksanakan atau tidak. Tapi sekarang faktanya bahwa PSU itu dilaksanakan di 3 TPS di Kabupaten Goa. Apa yang menjadi penyebab diadakan kembali pemungutan suara tersebut di Kabupaten Goa, Pak? Iya, tentu kalau secara normatif itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya tentang PSU tadi, pemungutan suara ulang, itu di pasal, kalau tidak salah, pasal 372. Salah satunya adalah menjaga kemurnian suara rakyat. Jadi seperti ini, ada pemilih yang kemudian tidak bersyarat untuk memilih. Contohnya KTP, dia menggunakan KTP tapi tidak di lokasi atau tempat pemungutan suara itu. Jadi tidak bersyarat untuk memilih di lokasi tersebut, di TPS itu, di wilayah itu. Sehingga itu merupakan syarat untuk dilaksanakan PSU. Ada lagi satu syarat, yaitu mencoblos 2 kali. Itu tidak bisa. Maka syarat-syarat yang ada di undang-undang itu apabila terpenuhi, itu dapat direkomendasi oleh Bawaslu untuk menjaga kemurnian suara. Maka itu kita rekomendasikan ke KPU. Untuk netralitas di Kabupaten Goa, bagaimana terhadap pemilu kemarin, Pak? Iya, untuk netralitas ini kan dari awal, saya ini dari periode pertama di tahun 2018, memang salah satu kerawanan adalah netralitas. Ya, jadi 2019 kita juga ada pelanggaran netralitas. Kemudian di tahun 2024 itu kita memang lakukan himbauan, kita lakukan sosialisasi, terus kerjasama dengan pemerintahan daerah agar tidak ada lagi yang terjerat dalam netralitas ini. Tapi ya namanya juga pengawasan. Betul. Tetap saja ada yang seperti itu, tapi kami Bawaslu ya tangani saja, kemudian kami rekomendasikan ke KSN kalau itu terbukti. Nah, di saat rekapitulasi kemarin, adakah catatan khusus dari pihak Bawaslu? Iya, saya kira kita sudah, apalagi saya memberikan sesuatu yang luar biasa kepada pengawas dan penyelenggara ad hoc, sudah melakukan pemungutan suara, kemudian menghitung tahapan rekap yang berhari-hari. Sampai hari ini pun kita masih melakukan hal tersebut, yaitu rekapitulasi, untuk menjaga bahwa tidak ada suara yang ditambah, tidak ada suara yang digeser, kemudian dan seterusnya. Dan itulah yang kita lakukan di rekapitulasi bersama penyelenggara teknis dan juga kepada peserta pemilu. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa tahun politik untuk Pesta Demokrasi 2024 ini cukup menarik untuk beberapa kalangan. Nah, saya ingin bertanyakan kepada Pak Saparudin ini, bagaimana pendidikan politik di Kabupaten Goa? Iya, pendidikan politik tentu ini adalah tugas bersama. Jadi kalau di Kabupaten Goa saya lihat kita bekerja bersama semua stakeholder, baik itu pemerintah daerah, jalan untuk pendidikan politiknya. Kami juga menyasar sekolah-sekolah, bahkan kita menyasar sampai perguruan tinggi bekerja sama. Tapi dalam pendidikan politik kami hanya punya tugas satu yang paling penting, adalah tentang pengawasan pemilu sebagai partisipatif. Jadi bagaimana mereka menjadi pengawas partisipatif. Pertama, bagaimana mereka bisa menjadi untuk melarang kalau ada dugaan pelanggaran. Yang kedua, dia bisa melapor. Kemudian ada informasi kepada Bawaslu. Itu bagian dari pendidikan politik terkhusus untuk Bawaslu itu sendiri. Gitu. Berarti memang dari pendidikan politik ini memang sudah menyebar luas untuk pelaksanaan pemilu kemarin, Pak, ya? Iya. Jadi saya lihat di setiap lembaga, misalnya pemerintah daerah juga melakukan hal demikian. Kami juga turut serta biasa menjadi narasumber. Jadi semua titik-titik daerah, lewat kerjasama kami dengan pemerintah daerah, itu melakukan sosialisasi dalam hal pendidikan politik itu. Dari kami hanya memberikan materi yang mana sebenarnya yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Gitu.
Dari hasil yang kita lihat saat ini mungkin belum mencapai tahap hasil, tetapi pada saat kampanye kemarin mungkin ada beberapa bentuk kecurangan nih Pak. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas terkait kecurangan, bentuk-bentuk kecurangan yang didapati oleh pihak Bawaslu. Di segmen selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di Potret Panggung Obrolan Terkini. Ya pemirsa, masih di Potret Panggung Obrolan Terkini, tentunya masih bersama saya dan Bapak Saparudin yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Goa. Nah, tadi kita di segmen sebelumnya membahas terkait pemungutan suara ulang. Nah, kalau di Kabupaten Goa tersendiri ada beberapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, Pak? Iya, kalau yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk pemilu 2024 ini kemarin, pemilu itu jumlahnya 3 TPS yang diulang sesuai dengan kriteria bahwa dia termasuk syarat untuk di-PSU-kan. Oke, nah dari pihak Bawaslu sendiri Pak, bagaimana menilai kinerja dari penyelenggara seperti KPPS dan PPK hingga Panwascam? Karena kemarin beritanya ada beberapa anggota KPPS yang mungkin sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Iya, terkait dengan sumber daya manusia, memang inilah salah satu bentuk kelemahan daripada pemilu ini. Jadi sumber daya manusia di SDM di ad hoc itu memang harus ditingkatkan, apalagi di tingkat TPS. Misalnya KPPS, kenapa misalnya ada pemungutan suara ulang? Itu karena ketidaktahuan daripada aturan tentang syarat-syarat pemilih tadi, dan tentu saja oknum-oknumnya adalah KPPS dan pengawas yang ada di tingkat TPS. Jadi saya rasa itu yang perlu di dalam syarat untuk perekrutan nanti, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana merekrut KPPS, PPS dan penyelenggara ad hoc lainnya untuk lebih baiknya ke depan. Nah, dari sederetan calon legislatif ini, apakah ada caleg yang melaporkan kecurangan pada Bawaslu, Pak? Iya, untuk saat ini kami memang menangani laporan. Ada beberapa yang dilaporkan, baik itu terkait adanya pertama adanya pergeseran suara begitu. Itu sudah ini baru masuk laporannya, itu akan kami tangani. Kemudian ada juga beberapa yang melaporkan tentang adanya oknum ASN, ya, pejabat yang kemudian masuk atau mengintervensi rekapitulasi. Itu juga kami terima. Jadi memang kami akan menerima dan menangani hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau laporan atau keberatan. Dari beberapa curangan itu pasti ada laporan terkait money politik. Apakah ada laporan yang masuk terkait money politik selama pemilu kemarin, Pak? Iya, ini politik uang memang menjadi salah satu selain daripada ASN, netralitas juga politik uang. Ini beberapa kami lakukan pencegahan dan sosialisasi, tapi ya namanya juga ada hal demikian. Jadi di pemilu ini yang 2024 ini saya lihat laporan itu ada juga yang mengarah demikian. Jadi peristiwanya adalah politik uang. Itu sudah ditangani oleh tim Sentra Gakumdu antara Bawaslu ke Kejaksaan dan Kepolisian. Selain money politik, salah satu juga yang bisa dikatakan bentuk kecurangan itu mungkin pergeseran suara, Pak. Apa yang dimaksud terkait pergeseran suara tersebut? Ini biasanya kan asumsi atau pendapat dari calon legislatif atau siapa saja yang keberatan dalam hal itu. Tapi kami akan buktikan itu melalui pertama kan ada rekapitulasi. Di rekapitulasi itu akan menjelaskan bagaimana perpindahan suara itu. Jadi contoh misalnya di C1 itu misalnya ada produk C1
yang jumlahnya misalnya 20. Kemudian bisa saja di C1 itu salah tulis dan seterusnya. Itu kemudian akan diperbaiki di tingkat rekapitulasi. Itu harus dijelaskan seperti itu. Kalaupun itu dilaporkan kemudian di tingkat kabupaten, kalau itu menyangkut hasil, kemudian kami akan melakukan penyandingan data di tingkat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, seperti itu. Kalaupun itu tidak menyangkut hasil dan itu laporan terkait dengan kecurangan dan seterusnya, itu kami akan tangani di penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Goa. Nah, jika ada laporan masuk dari para caleg, bagaimana petunjuk tertulisnya nih, Pak, untuk penanganan laporan caleg tersebut jika ada terjadi kecurangan? Ya, silakan melapor ya. Pertama bisa melapor ya, melapor itu dan kami akan terima laporan itu tentu dengan bukti. Jadi kalau sudah melapor kemudian membawa bukti, saksi dan seterusnya, apabila itu terpenuhi syarat formil dan material, tentu kami akan registrasi. Kalaupun tidak melapor, ya tentu bisa menginformasikan kepada kami. Jadi Bawaslu juga menerima informasi, nanti kami akan telusuri. Kalau kami kemudian mendapatkan fakta untuk dapat dijadikan temuan, maka kami juga akan registrasi. Begitu. Yang mungkin bisa dikatakan hal baru yang menjadi sorotan masyarakat itu adalah aplikasi Sirekap. Yeah. Nah, apakah aplikasi Sirekap ini masih dijalankan sampai saat ini, Pak? Iya, kalau saya monitoring setiap pengawasan, baik di tingkat bawah di PPE, di tingkat kecamatan, PPK-nya sampai kemarin, memang alat bantu mereka memang Sirekap. Tetapi sebagai pengawas tentu kami juga punya data sandingan dalam hal apabila dibutuhkan. Jadi kami tidak terlalu maksudnya mengintervensi apakah itu pakai Sirekap atau tidak, tetapi kami punya alat pengawasan, kami punya data untuk menyandingkan hal-hal terkait dengan jumlah-jumlah atau data-data tentang hasil pemilu begitu. Berarti bukan hanya bergantung pada aplikasi tersebut, tetapi pihak Bawaslu juga punya data sendiri untuk perekapan hasil suara di pemilu kemarin, Pak ya? Iya. Nah, kalau dilihat ini jarak waktu pemilu dengan pilkada ini sudah bisa dikatakan cukup dekat ya, Pak. Apakah sudah terlihat di partisipasi dari masyarakat Kabupaten Goa terkait pilkada yang akan kita bisa kita saksikan nanti beberapa bulan mungkin ini? Ya, jadi informasinya kan sudah ada tahapan PKPU, tahapan tentang pilkada itu sudah ada. Artinya ini sudah masuk tahapan. Kami tentu Bawaslu, semua jajaran di Bawaslu sudah tentu karena sudah ada struktur, sudah ada baru-baru melaksanakan dan masih berproses pemilu. Kami tentu sangat siap untuk menghadapi pilkada ke depan yang dijadwalkan masih di November 2024 ini. Berarti masyarakat Kabupaten Goa bukan hanya menyaksikan saja, tapi ikut berpartisipasi dalam pemilu, bahkan nanti di pilkada mendatang ini, Pak. Nah, adakah harapan tersendiri dari pihak Bawaslu Kabupaten Goa untuk masyarakat Kabupaten Goa di Pesta Demokrasi 2024 ini, Pak? Iya, tentu pertama sebagai Bawaslu mengharapkan partisipasi masyarakat itu sebagai pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat itu tidak tinggal diam dalam hal adanya yang mengganggu demokrasi, ada yang kecurangan-kecurangan. Jadi pertama masyarakat itu harus menyampaikan informasi kepada Bawaslu, berani menyampaikan ke Bawaslu, baik itu informasi, baik itu laporan, maupun dia mencegah sendiri. Nah, itu yang kami harapkan kepada masyarakat sehingga pemilu atau pilkada ke depan itu dapat kita awasi bersama. Jadi kecurangan yang kemudian bisa dilakukan itu bisa dihentikan atau bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin begitu harapan kami. Oke, terima kasih banyak Pak Saparudin untuk hari ini kita Sama-sama. sudah bincang-bincang bagaimana pengawasan demokrasi di pemilu 2024 ini. Baik pemirsa, demikianlah potret panggung obrolan terkini yang membahas terkait pengawasan Bawaslu Kabupaten Goa di Pesta Demokrasi 2024. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada Pak Saparudin dan pemirsa.
Saya Asmal Husna pamit undur diri dari panggung obrolan terkini.